Ya, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua dan siap menerima pembelajaran kita pada hari ini. Nah, seminggu yang lalu kita sudah mengikuti ujian tengah semester atau mid semester. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu teks prosedur. Silakan siapkan catatan kalian. Kalian catat penjelasan dari Bapak Ibu Guru tentang teks prosedur. Catat yang kalian anggap penting atau kalian tidak bisa ingat untuk kalian pelajari di rumah. Baik, silakan menyimak video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang teks prosedur pada bab 5. Ya, kita lihat bab 5 materi kita tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks prosedur. Langsung saja, yang pertama mengidentifikasi isi teks prosedur. Nah, sebelum kita masuk ke mengidentifikasi atau sebelum Pak Guru menjelaskan tentang apa lagi itu mengidentifikasi isi teks prosedur, kita juga perlu tahu atau kita perlu pahami apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah menggunakan, membuat, dan melakukan sesuatu. Jadi itu yang dikatakan atau yang dimaksud dengan teks prosedur. Kemudian, kita juga perlu memahami tujuan dari membuat sebuah teks prosedur atau tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti langkah-langkah yang dituliskan. Ya, maksudnya di sini agar kita selaku pembaca dapat mengikuti sebuah prosedur atau langkah-langkah yang dituliskan atau dipaparkan dalam sebuah teks prosedur, baik itu tentang penggunaan sebuah alat atau membuat sebuah makanan, minuman, kemudian juga baik itu tentang teks prosedur melakukan sesuatu atau melakukan sebuah kegiatan. Ya, kita lanjut. Kemudian kita lihat juga ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu ada 3 bagian. Yang pertama, berisi langkah-langkah atau panduan yang harus dilakukan. Jadi dalam sebuah teks prosedur itu harus berisikan sebuah langkah-langkah atau panduan, atau biasa juga ke tahap-tahap yang harus dilakukan dalam sebuah teks prosedur. Kemudian yang kedua, berisi aturan ataupun batasan dalam melakukan kegiatan. Nah, di dalam sebuah teks prosedur itu juga ada aturan atau ada batasan dalam melakukan sebuah prosedur atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Misalnya itu masukkan 1 sendok teh. Jadi di situ kita memasukkan 1 sendok teh. Batasannya di situ cuma 1 sendok. Jadi tidak boleh lebih dari 1 sendok. Kemudian yang ketiga, ciri teks prosedur yang ketiga yaitu isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi kegiatan yang dilakukan itu harus urut atau berurutan. Jika tidak berurutan, maka bukan termasuk dalam sebuah teks prosedur, melainkan itu termasuk dalam sebuah tips. Jadi itu 3 ciri teks prosedur. Kemudian kita lihat selanjutnya.
Baik, kita lihat selanjutnya yaitu jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur ini ada 3 bagian. Yang pertama, prosedur menggunakan sesuatu. Yang kedua, prosedur membuat sesuatu. Lalu yang ketiga, prosedur melakukan sesuatu. Nah, kita lihat yang pertama, prosedur menggunakan sesuatu. Yang dimaksud dengan prosedur menggunakan sesuatu artinya apa yang kita gunakan atau apa yang kita sedang operasikan. Contohnya, ya, cara misalnya mengoperasikan sebuah alat atau memainkan sebuah alat. Kemudian prosedur cara mengoperasikan sebuah kamera. Jadi itu kita tuliskan prosedur apa saja yang kita lakukan dalam misalnya memainkan alat itu. Misalnya cara memainkan sebuah alat musik yaitu gitar. Jadi itu kita tuliskan langkah-langkah apa saja yang kita akan lakukan dalam menggunakan atau memainkan alat musik gitar. Sama juga dengan teks prosedur cara mengoperasikan kamera digital. Jadi langkah-langkah apa yang kita akan tempuh dalam menggunakan atau mengoperasikan kamera digital. Jadi itu tentang teks prosedur menggunakan sesuatu. Kemudian yang kedua, prosedur membuat sesuatu. Nah, jika dikatakan membuat berarti kita akan merancang atau membuat sebuah sesuatu. Misalnya, prosedur membuat sebuah makanan. Kemudian juga teks prosedur misalnya membuat sebuah tempat cuci tangan. Nah, jika kalian misalnya menuliskan sebuah prosedur dalam membuat makanan, kalian sudah menuliskan alat yang disiapkan, kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan dalam membuat sebuah makanan. Jadi itu kalian sudah membuat sebuah teks prosedur tentang membuat sesuatu. Jadi teks prosedur membuat sesuatu itu baik makanan maupun membuat sebuah kerajinan tangan itu juga termasuk dalam teks prosedur membuat sesuatu. Bisa juga tadi contohnya prosedur membuat tempat cuci tangan. Jadi kalian tulis bahan dan alat apa saja yang disiapkan dalam membuat sebuah tempat cuci tangan. Jadi jika kalian sudah menuliskan alat dan bahannya, menuliskan langkah-langkahnya, kalimat pembuka dan kalimat penutupnya, berarti itu kalian sudah membuat atau itu termasuk dalam teks prosedur membuat sesuatu. Kemudian yang ketiga, yaitu prosedur melakukan sesuatu. Teks prosedur melakukan sesuatu ini berkaitan dengan gerakan tubuh kita atau berkaitan dengan apa yang kita kerjakan. Misalnya, ya, cara menyiram tanaman. Kemudian juga ada cara menari. Jadi di situ misalnya tadi cara menyiram tanaman, kalian tuliskan langkah-langkah apa yang kita lakukan ketika kita akan menyiram sebuah tanaman, apa-apa juga yang akan disiapkan. Kemudian menari itu menyangkut dengan gerakan tubuh kita, bagaimana proses atau prosedur yang kita lakukan pada saat kita menari sehingga hasilnya atau pada saat kita menari itu tidak ada yang salah atau terdapat kekeliruan dalam ketika kita menari atau menyiram tanaman. Jadi prosedur melakukan sesuatu itu sekali lagi menyangkut atau berkaitan dengan gerakan atau berkaitan dengan apa yang kita sedang kerjakan. Itulah 3 jenis teks prosedur yang kita bisa lihat pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang mengidentifikasi isi teks prosedur. Jadi semuanya lihat buku paketnya, buka buku paket halaman 45.
di situ ada salah satu contoh teks ya. Cara memainkan angklung. Jadi di situ kalian bisa baca sendiri. Nah, mengidentifikasi isi teks prosedur. Sekali lagi kata mengidentifikasi itu sudah dijelaskan dari awal pertemuan kita bahwa mengidentifikasi itu artinya mencari, menemukan, ya, mencari atau menemukan. Jadi mengidentifikasi di sini kita mencari isi teks prosedur atau menemukan isi teks prosedur. Nah, ini mengidentifikasi isi teks prosedur menyangkut yang kita akan pelajari, yaitu informasi yang bisa kita lihat atau bisa kita ambil dari sebuah teks prosedur. Nah, setelah kita membaca teks prosedur pada halaman 45 tentang teks prosedur cara memainkan angklung, dapat ditarik sebuah informasi. Informasi dalam teks prosedur tersebut salah satunya adalah angklung merupakan salah satu warisan seni tradisional Indonesia. Jadi sekali lagi, setelah membaca teks prosedur pada halaman 45 buku paket Mandiri Bahasa Indonesia, informasi yang kita dapat ambil salah satunya yaitu angklung merupakan salah satu warisan seni tradisional Indonesia. Kemudian selanjutnya kesimpulan yang kita bisa ambil atau kita bisa tarik dari teks prosedur cara memainkan sebuah alat musik, yaitu cara memainkan angklung pada halaman 45, yaitu kesimpulannya, angklung merupakan seni tradisional Indonesia yang sangat berharga dan harus dilestarikan. Salah satu cara melestarikannya yaitu belajar memainkan angklung dengan mengikuti prosedur cara memainkan angklung, sehingga ketika kita memainkan angklung, suaranya terdengar indah dan selaras dengan lagu yang mengiringinya. Jadi itu kesimpulan atau isi kesimpulan dari teks prosedur cara memainkan sebuah alat musik, yaitu angklung, pada halaman 45 buku paket Mandiri Bahasa Indonesia. Jadi ketika kita akan menarik sebuah kesimpulan dari sebuah teks prosedur atau menyimpulkan isi teks prosedur, jadi kita harus memahami dan membaca secara keseluruhan teks prosedur yang kita akan tarik sebuah kesimpulan dari dalamnya. Kita baca secara mendetail atau membaca dari awal. Kemudian di situ juga kalian harus memperhatikan kalau di situ ada kata-kata yang sulit kalian pahami, kalian itu bisa mencatatnya lalu membuka kamus lalu dicari artinya ketika akan membuat sebuah kesimpulan atau menarik kesimpulan isi dari sebuah teks prosedur. Jadi itu materi kita tentang mengidentifikasi isi teks prosedur dan menyimpulkan isi teks prosedur. Baik, itulah materi kita tentang mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks prosedur. Jadi sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar dari rumah. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.